Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa estetif, kali ini kita akan membahas mengenai fungi dan virus ya. Fungi atau dikenal dengan jamur, dan virus yang mungkin kita sudah mengenal ya, karena saat ini kita sedang pandemi. Nah, fungi atau jamur dalam dunia mikrobial itu termasuk ke dalam divisio Mycota. Ya, Mycota ini dari kata atau dari bahasa Yunani yaitu mykis, yang disebut juga fungi dalam bahasa Latin. Dunia jamur atau kelompok daripada fungi dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar berdasarkan ukuran dan bentuknya, yaitu kamir atau yeast, kapang atau mold, dan cendawan atau mushroom. Nah, kamir ini yaitu jamur yang bersel satu atau disebut juga uniselular ya. Ukurannya mikroskopik, kecil, jadi hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mungkin yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini kalau yang biasa memasak mungkin tahu dengan bahan seperti contohnya permipan. Permipan itu isinya Saccharomyces cerevisiae. Nah, kelompok yang kedua yaitu kapang atau mold, yaitu jamur yang berbentuk filamen. Kapang yang ditemukan pada tempe, contohnya adalah Rhizophus oryzae. Ini contoh daripada kapang adalah ada mucor, Absidia, Trichoderma, Neurospora, dan Phycomyces. Nah, kelompok yang ketiga dari fungi adalah cendawan atau istilahnya mushroom ya, yaitu jamur yang tubuh buahnya makroskopik, dapat diamati tanpa bantuan mikroskop. Sebagian ada yang dapat dikonsumsi, contohnya jamur tiram, jamur merang, atau jamur kuping yang hitam ya, biasa ada di biasa kita gunakan untuk memasak. Nah, kemudian ada jamur shiitake, ada Ganoderma lucidum, Boletus sedulis, Auricularia polytricha, Amanita muscaria, dan lain-lain. Nah, ini jamur yang dalam fase tubuh buahnya dia makroskopik ya, terlihat oleh mata ya. Ciri-ciri daripada jamur, pertama, jamur ini termasuk ke dalam sel eukariotik ya. Eukariotik itu memiliki membran inti atau dinding inti sel ya, bukan membran sel ya. Kalau membran sel itu di luar atau dinding sel itu di luar, sedangkan membran inti berarti di dalamnya. Jadi ada inti, ada membrannya, membran yang menyelubungi inti. Kemudian ciri jamur yang kedua adalah selnya tidak memiliki klorofil atau kloroplas, sehingga bersifat heterotrop. Jadi jamur ini tidak bisa memasak makanannya sendiri ya, tidak bisa melakukan fotosintesis seperti halnya beberapa tanaman yang lain yang memiliki klorofil. Jamur nanti akan hidup dari biasanya sebagai prasaprofit ya, dari sisa-sisa organisme lain yang sudah mati ya. Dinding sel daripada jamur itu tersusun dari zat kitin ya. Umumnya berkembang biak dengan spora, baik secara seksual maupun aseksual. Nah, hidupnya biasanya di tempat lembab karena kandungan syarat umumnya optimum ya. Hidup atau pertumbuhan optimum dari jamur biasanya pada activity water yang tinggi gitu ya. Jadi konten airnya cukup banyak, lembab,
Nah, sehingga jamur itu bisa hidup dengan optimal. Kemudian tubuh daripada fungi ini, daripada jamur, umumnya terdiri dari filamen-filamen yang disebut hifa, dan hifa ini membentuk anyaman ya yang disebut miselium. Ada pula yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh buah ya. Jadi tubuh buah itu sebenarnya jalinan daripada miselium yang berkembang ya. Nah, tubuh jamur terdiri dari hifa, tadi udah disebutkan, dan hifa membentuk jaringan disebut miselium, sedangkan miselium menyusun tubuh buah gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, hifa itu sebenarnya satu lapis ya, satu lapis seperti benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Jadi ibaratkan kalau kain bahwa hifa itu ibaratnya seperti benang. Benang bersatu ya, menjalin jalinan berupa kain. Kalau di sini, kalau di jamur hifa ya sebagai benangnya membentuk jalinan sebagai miselium. Jadi miselium itu ibaratnya kainnya gitu kan ya. Nah, kemudian miselium nanti akan menyusun tubuh buah. Tubuh buah ibaratnya ya baju gitu ya. Jadi lebih tampak lagi. Nah, kalau di jamur mungkin perbedaannya miselium itu masih kelihatan agak tipis seperti kapas gitu kan ya. Nah, hifa merupakan sel yang memanjang bercabang-cabang terdiri atas sitoplasma dengan banyak inti atau yang disebut senositik. Nah, hifa ini berdasarkan bentuknya dikelompokkan, ada yang bersepta dan tidak bersepta. Jadi septa ini seperti sekat gitu ya. Hifa itu kan tadi kita ibaratkan seperti benang ya, filamen. Nah, itu ada sekat-sekatnya ya. Kemudian berdasarkan fungsinya, hifa ini ada yang untuk reproduksi vegetatif dan ada yang fertil sifatnya ya. Kemudian dari cara memperoleh nutrisi, fungi dikelompokkan menjadi fungi yang sapropit, yang parasit, dan ada yang bersimbiosis ya, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Yang berfungsi fungi yang merupakan kelompok dari fungi sapropit itu menggunakan sisa dari organisme yang lain yang sudah mati ya. Sedangkan yang parasit itu biasanya mengambil nutrisi dari inang atau makhluk hidup yang ditumpanginya dan biasanya menyebabkan penyakit. Jadi fungi seperti ini biasanya bisa sebagai patogen ya, termasuk di dalam tubuh manusia ya. Beberapa ada fungi, mungkin fungi bisa di luar tubuh ataupun di dalam tubuh. Di luar tubuh bisa di permukaan kulit mungkin ya, atau di bagian dermis ya, lebih dalam lagi. Kemudian bisa aja di dalam organ-organ dalam pencernaan ataupun mungkin organ-organ bagian dalam tubuh ya, misalnya di paru-paru dan lain-lain. Nah, kalau yang parasit di luar permukaan tubuh contohnya ya ada penyakit kulit yang disebabkan jamur ya, seperti panu, atau mungkin beberapa menyebabkan ketombe. Ada pula yang di dalam mulut gitu ya, misalnya beberapa kelompok seperti dari Candida gitu ya. Nah, itu ada di dalam sebagian di mulut mungkin ya, atau di organ-organ vital lainnya. Kemudian ada fungi yang bersifat simbiosis, biasanya berhubungan dengan kelompok lain dari organisme ya.
Contoh simbiosis jamur dengan alga membentuk lumut kerak atau yang disebut lichenes. Kemudian ada juga ini gambar yang paling kanan adalah jamur yang parasit ya. Biasanya ada di dalam tubuh dari inangnya. Nah, sapropit ini merupakan fungi yang sapropit merupakan pengurai utama ya, dekomposer utama dalam ekosistem di dunia ini ya. Kita tidak bisa bayangkan seandainya dunia ini tidak terdapat fungi ya yang menguraikan makhluk-makhluk hidup yang sudah mati di bumi ini dan mengembalikan komponen-komponennya kimiawi ke alam ya. Contohnya menguraikan daun yang gugur, ranting, batang kayu, dan hewan. Kemudian mengembalikan nutrisi-nutrisi ke dalam tanah, menghancurkan struktur pohon, buah, dan berkayu. Jadi sehingga dengan adanya fungi maka terdapat keseimbangan dalam ekosistem ini. Jadi yang mati, pohon-pohon atau daun yang mati tidak terus bertumpuk ya, mereka dikembalikan ke alam dan kemudian nutrisinya bisa dipergunakan lagi oleh komponen ekosistem yang lain ya. Ini contohnya fungi. Kemudian dari fungi ini sebenarnya mempunyai peran yang penting ya dalam dekomposisi, karena di alam itu contohnya di tanaman itu banyak mengandung selulos ya. Komponen selulos itu merupakan komponen utama dari tanaman ya, dan ini peran fungi dalam mendekomposisinya itu mempunyai peranan yang besar ya. Jadi fungi memiliki enzim sehingga dia bisa menguraikan selulos ya. Jadi dia memiliki enzim yang disebut enzim selulase ya. Di antaranya adalah selobiohidrolase ya. Enzim ini dapat memotong disakarida ya, gula yang terdiri dari dua komponen ya, unit disakarida secara berurutan dari ujung non reduksi rantainya. Kemudian ada juga enzim, fungi ini memiliki enzim endoglukanase ya. Ini bekerja pada bagian pusat rantai secara random dan akan memecah molekul menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Yang ketiga adalah enzim beta glukosidase. Ini memecah selubiase menjadi glukose. Ini contoh 3 enzim yang dimiliki fungi ya, dimiliki kelompok fungi yang dapat memecah selulosa ya. Jadi 3 kelompok enzim selulase. Nah, fungi sebagai parasit bisa hidup ya sebagai parasit obligat, artinya murni sebagai obligat ataupun sebagai parasit fakultatif. Jadi kadang-kadang bisa sebagai parasit atau mungkin tidak gitu kan ya. Nah, biasanya tapi sebagai patogen ya, umumnya kalau terutama yang obligat itu akan merupakan sumber penyakit bagi inangnya ya. Pada manusia contohnya ada pano tadi sudah disebutkan, ada atlet foot, penyakit atlet foot dan kuku kapur. Kemudian ada juga pada tanaman bisa ya, pada tanaman, kemudian pada hewan ada beberapa fungi yang bisa menyerang gitu ya. Kemudian untuk mutualisme tadi sudah disebutkan, contohnya fungi dan alga membentuk lumut kerak ya. Kemudian ada juga simbiosis atau antara fungi dan tanaman, itu mikorhiza, dan dengan hewan biasanya ada di dalam usus sapi yang pemakan rumput ya, membantu menghancurkan tanaman ya atau tumbuhan-tumbuhan yang dimakan oleh hewan tersebut ya. Nah,
pertumbuhan atau reproduksi dari fungi dibagi menjadi dua kelompok ya reproduksi, yaitu baik secara aseksual, vegetatif, dan secara seksual atau generatif. Nah, pada jamur ini simbiosis yang tadi ya, Mycorrhiza merupakan jamur yang hidup secara bersimbiosis dengan sistem perakaran tanaman tingkat tinggi. Fungi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan alga uniseluler membentuk lisenes atau lumut kerak. Ya, keuntungannya bagi alga itu alga akan mendapatkan suplai air dan mineral, sedangkan bagi fungi akan mendapatkan hasil fotosintesis. Kita tahu bahwa alga ini kan memiliki kloroplas ya, memiliki zat hijau daun, sehingga alga dapat dapat melakukan fotosintesis ya. Tetapi untuk fotosintesis kan alga memerlukan air. Biasanya untuk fotosintesis memerlukan air, CO2 dan sinar matahari gitu kan. Nah, suplai airnya ini ada dibantu oleh fungi, karena fungi itu membantu kelembaban misalnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai virus ya. Kita tahu bahwa virus ini memiliki ukuran yang sangat kecil, apalagi dibanding manusia ya. Manusia mungkin udah dalam hitungan meter, kemudian ada di bawahnya ada bakteri mungkin 100 mikro, itu bakteri yang besar ya. Bakteri ada yang mungkin 5 dan 10 mikron itu ada. Bakteri E. coli bisa sampai 2 mikron. Kita tahu sel darah juga cukup besar, ukurannya sekitar 10 mikron, dan virus ini udah nanometer ya, jadi 1000 mikro atau 1 per juta senti. Jadi sangat kecil sekali ya. Tapi berbeda dengan halnya bakteri atau organisme lain, biasanya selnya itu memiliki organel sel gitu ya, contohnya kayak mitokondria, ribosom, dan lain-lain. Sedangkan kalau virus ini tidak memiliki organel seperti itu, sehingga kita sebut sebagai organisme non seluler atau bukan sel ya, karena tidak ada organel kayak ribosom, mitokondria mungkin ya, vakuola dan lain-lain tidak ada gitu ya. Jadi untuk fungsi-fungsi pengaturan regulasi dalam tubuh, untuk metabolisme itu tidak ada ya. Nah, pada umumnya virus mempunyai membran plasma, sitoplasma. Ini ribosom ada beberapa ya, tapi sangat jarang sekali ya. Tapi belum disebut sebagai sel gitu ya. Jadi dia sebenarnya cuma memiliki materi genetik, bisa berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh suatu lapisan protein ya. Ini yang menyelubungi inti ya, protein, dan kemudian ya ini biasanya keras ya, bisa kita sebut sebagai kapsid ya. Jadi struktur daripada tubuh virus yang paling dalam ini adalah materi genetik, bisa terdiri dari DNA dan RNA. Kemudian ada protein di luarnya yang menyelubungi inti, ini disebut kapsid. Nah, di dalam di dalam ruang yang bersamaan dengan materi genetik DNA atau RNA ini terdapat enzim biasanya ya, enzim reverse transkriptase. Ya, ini biasanya kalau RNA ini nanti ada RNA reverse transkriptase. Ini fungsinya biasanya untuk sebagai alat ya, pada saat virus ini menginfeksi inangnya. Nah, jadi enzim ini sebenarnya sebagai mesin untuk mengubah materi genetik ini, menyesuaikan misalnya nanti RNA menjadi DNA, DNA-nya nanti akan bergabung dengan DNA atau gen daripada sel inang. Jadi fungsi si reverse transkriptase, enzim-enzim yang ada di dalam virus ini fungsinya adalah sebagai tools atau alat
membantu mengubah materi genetik ini supaya materi genetik virus nanti bisa menyisip ke dalam materi genetik inangnya. Nah, ini fungsinya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya sederhana gitu ya. Jadi virus ini sangat sederhana strukturnya dibanding bakteri. Kita tahu bahwa di sekeliling kita ini mungkin banyak virus ya, banyak virus. Setiap kita hidup dengan miliaran virus ya, kita menghirup dan mengeluarkan virus pada setiap napas kita, dan mungkin besar kemungkinan setiap kita di dalam gen-gen kita itu mengandung informasi genetik virus yang menyisip dalam tubuh kita itu ya. Sebagai contoh bahwa mungkin hampir banyak orang itu pernah mengalami penyakit atau gejala influenza ya, ada virus itu ya, flu virus ya. Nah, ini sekalinya kita terinfeksi maka itu berarti materi genetik dari si virus itu sudah menyisip di dalam tubuh kita dan itu akan ada seumur hidup ya. Jadi virus ini akan menginfeksi semua yang hidup. Kita membawa genom atau informasi genetik dari virus dan ada selama kita hidup ya. Ya, contoh beberapa virus ini misalnya virus flu burung ya, atau virus flu biasa lah. Nah, jadi sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada yang disebut viroma. Viroma itu bahwa dari keseluruhan genom atau informasi genetik yang ada di dalam tubuh kita, mungkin ada menyisip informasi genetik dari virus ya, di tubuh kita, di sel-sel tertentu. Nah, tetapi mungkin berita baiknya bahwa ternyata tidak semua organisme atau kita itu sakit gitu ya. Jadi kita hidup dengan normal gitu ya. Itulah kelebihannya bahwa di dalam tubuh kita juga memiliki sistem penangkal atau sistem kekebalan, sehingga virus walaupun genomnya ada tetapi tidak membahayakan kehidupan kita ya. Nah, virus ini sebenarnya tidak semuanya merugikan, tetapi bisa juga dimanfaatkan, terutama misalnya dalam terapi atau pengobatan ya, dalam dunia teknologi modern ini virus banyak diteliti sebagai vektor atau perantara untuk biasanya dalam terapi suatu penyakit ya, suatu penyakit. Nah, kemudian virus tertentu dapat digunakan untuk membuat hormon, contohnya hormon insulin untuk menyembuhkan diabetes mellitus ya. Biasanya mungkin diambil dari gennya gitu ya. DNA dari virus lisogenik nanti dimasukkan ke dalam bakteri patogen ya, sehingga membuat bakteri yang patogen ini menjadi tidak berbahaya pada saat dia masuk ke dalam organ manusia. Kita tahu bahwa fase lisogenik ini tidak berbahaya ya, nanti kita lihat. Nah, fase virus sebenarnya mempunyai dua fase, yaitu yang di dalam sel inang dan di luar sel inang ya. Yang ini yang ekstraselular di luar inang ya, ini virusnya kita sebut sebagai virion ya. Pada saat dia masuk ke sel inang dan menginfeksi sel inang, dia akan menyisip ya, nanti akan menyisip ke dalam DNA daripada sel inang ya. Kemudian nanti
gen atau DNA daripada virus ini akan mengambil alih, bisa saja mengambil alih kendali daripada sel inang, ya, perintah daripada sel inang. Sehingga nanti sel inang akan disuruh untuk memproduksi komponen dari protein-protein virus. Nah, komponen dari protein-protein virus itu misalnya ada DNA-nya, ada protein-protein permukaannya, ada kapsidnya, dan lain-lain. Nah, setelah lengkap itu nanti akan dirakit, protein-protein itu akan dirakit menjadi tubuh virus yang baru, gitu ya, tubuh virus anak-anak baru. Nah, sehingga dan akan dilepaskan nanti ke luar sel, menghasilkan virus-virus dewasa yang baru, gitu ya. Itu adalah siklus daripada siklus hidup virus, ya. Nah, kemudian virus itu uniknya dia dapat dikristalkan, ya. Berbeda dengan yang makhluk hidup, ya ini sama gitu ya, sama dengan jaringan hidup, dia dapat dikristalkan, sehingga kadang-kadang virus disebut sebagai makhluk peralihan, gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi dapat dikristalkan. Kalau semuanya kristal berarti kan seperti benda mati, ya, organisme mati, ya. Jaringan hidup juga bisa dikristalkan, tapi kemudian biasanya nanti dia tidak kembali lagi, tidak reversible. Jadi dia akan mati atau rusak. Nah, sedangkan kalau virus dikristalkan tetapi nanti dia reversible, misalnya di suhu dingin, kemudian nanti dia akan kita simpan lagi di suhu biasa, dia akan kembali lagi seperti semula dan tetap dapat melakukan replikasi jika dia masuk ke dalam sel inang. Bagaimana penularan virus? Penularan virus ini biasanya melibatkan beberapa perantara, ya, beberapa organisme perantara. Kita tahu bahwa dulu ada beberapa flu, diantaranya flu burung, ada flu babi, dan lain-lain, ya. Tapi kemudian berkembang ada flu terhadap manusia yang lebih berbahaya, ya. Bagaimana kok bisa dari tadinya flu ini menyerang hewan kemudian menyerang manusia? Jadi ternyata ini ada konsep bahwa flu burung atau mungkin flu babi yang menyerang manusia itu awal-awalnya mungkin merupakan perpaduan atau hasil mutasi dari virus flu yang ada di hewan dengan virus flu yang ada di manusia. Mungkin dia bersatu di dalam suatu hewan vektor tertentu, ya, kemudian menghasilkan organisme virus yang mutan. Organisme virus yang mutan ini kemudian dapat menginfeksi manusia, ya. Sehingga tadinya misalnya virus flu burung yang ada hanya tadinya bisa menginfeksi burung aja, kemudian bisa dapat menginfeksi manusia dan dapat membahayakan, mengancam keselamatan bahkan nyawa manusia, ya. Nah, salah satu pencegahan atau treatment daripada penyakit terhadap virus ini yang paling efektif adalah dengan cara vaksinasi, ya, karena virus ini satu-satunya penangkal yang terbaik adalah dengan antibodi yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Cuma sayangnya pada kondisi normal manusia itu memerlukan waktu untuk merespon adanya infeksi dari virus, ya. Biasanya mungkin sekitar 4-5-7 hari gitu kan baru dibentuk antibodi. Tapi sayangnya sebelum antibodi terbentuk kadang-kadang kondisi manusia sudah kritis dulu, jadi sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan atau replikasi dari virus, gitu ya, sehingga terlambat, gitu. Nah, vaksinasi adalah fungsinya adalah untuk membuat sistem pengenalan pada tubuh manusia sehingga tubuh manusia itu dapat mengenali
virus tersebut, ya, mengenali virus. Nah, apabila sudah ada sistem pengenalan, maka virus yang pada normalnya dia membutuhkan waktu mungkin 5-7 hari untuk membentuk antibodi, setelah ada pengenalan, ya, maka dia akan membentuk antibodi paling lama 24 jam ya setelah infeksi. Jadi lebih cepat, sehingga infeksi virus dapat ditangkal, gitu ya. Jadi sebaiknya memang untuk vaksinasi diberikan sebagai pencegahan tahap dini sebelum infeksi terlalu parah. Walaupun memang vaksin juga dapat diberikan pada kondisi inang atau organisme yang sudah terinfeksi, dan ini kita sebut sebagai terapi ya, atau pengobatan kuratif, jadi bukan hanya preventif. Oke, reproduksi dan replikasi virus ini sebenarnya ada dua cara ya, ada dua siklus. Yang pertama adalah tahap siklus litik. Nah, ya, siklus litik ini ada beberapa tahap. Jadi di mana virus menempel ya, virus memiliki reseptor-reseptor khusus yang dapat memiliki protein-protein ya, protein khusus di permukaannya yang dapat menempel pada protein tertentu dalam inang ya. Jadi tidak semua bagian permukaan daripada sel inang kita itu dapat dihinggapi oleh virus ya. Nah, contohnya virus flu burung. Virus flu burung dapat masuk ke dalam tubuh kita biasanya melalui 3 saluran lubang, yaitu melalui mata, hidung ataupun mulut ya. Nah, tapi jika virus virus COVID ya contohnya ya. Virus COVID ini kontak misalnya dengan kulit, tangan atau apa, tidak masalah ya, karena di kulit tangan tidak terdapat protein tempat dia berikatan atau tempat mendarat virus ini ya. Jadi kita cukup dengan cuci tangan ya cukup gitu ya. Tapi yang biasanya terjadi kan kalau tangan kita memegang hidung atau mata atau mulut, atau memegang makanan dan makannya masuk ke dalam mulut kita, maka virus kemungkinan akan mendapatkan tempat mendaratnya ya, tempat berikatannya di dalam mulut. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi yang perlu diingat lagi bahwa virus ini berikatan pada suatu permukaan ya, reseptor khusus ya. Nah, setelah virus berikatan, dia akan membuat saluran, lubang, dan kemudian akan menginjeksikan materi genetiknya terdiri dari DNA atau RNA dan enzim-enzim tadi. Nah, setelah ada di dalam membran inang atau setelah ada di dalam sel inangnya, maka virus akan mulai bekerja merubah materi genetiknya sendiri, misalnya dari RNA menjadi DNA, dan kemudian selanjutnya dengan DNA itu, DNA virus ini akan menyisip ke DNA daripada inangnya. Tahap daripada siklus litik adalah yang pertama adsorpsi, tadi penempelan, kemudian penetrasi masuk ya dalam, kemudian sintesis. Sintesis itu mensintesis DNA ya dengan bantuan adanya enzim yang dibawa oleh virus sendiri, kemudian nanti menyisip, kemudian nanti virus akan memerintahkan sel inang membentuk protein-protein virus, dirakit, kemudian dibuat dirakit membentuk sel virus yang baru ya. Kemudian terjadi pematangan yang menjadi virus dewasa ya. Ini masih di dalam sel inang. Nah, yang berbeda di sini tahap pertama ya siklus litik, yaitu nanti sel inangnya akan dihancurkan dindingnya ya. Nah, jadi virus ini akan menghancurkan membran sel inang supaya dalam proses dia keluar dari sel inang. Jadi yang menjadi ciri daripada siklus litik ini adalah
adanya nanti kerusakan atau kematian daripada sel inang. Nah, yang selanjutnya adalah ini siklus litik ya, tahapannya dari mulai penetrasi, kemudian mulai masuk ke dalam sel, kemudian sintesis ya, kemudian membentuk virus, perakitan virus, kemudian nanti akan menghancurkan selnya dan sel inang sehingga dia akan terlepas dan nanti akan terbentuk sel-sel anak virus baru yang dewasa, begitu seterusnya. Nah, tahap yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik itu berbeda dengan siklus litik ya. Kalau siklus litik ini ada terjadi kehancuran, siklus lisogenik ini sampai pada ini sebenarnya ya, pada penyisipan aja, dan itu mungkin seumur sel hidup, seumur hidup daripada sel inang, materi genetik dari virus akan ada di dalam DNA si sel inang, di DNA ya sel inangnya, dan tidak terjadi lisis sehingga sel inangnya tetap hidup gitu ya, tetap hidup normal. Jadi ini perbedaan daripada siklus lisogenik dan siklus litik ya. Jadi pada siklus lisogenik ini sel inang pada tahap akhir siklus tidak mengalami kerusakan atau kematian. Ya, sel inang dapat bertahan dan tidak rusak pada akhir siklus karena sel inang ini mempunyai ketahanan diri mungkin terhadap serangan virus, maka ketahanan diri terhadap serangan virus ya. Serangan virus ini yang kita sebut sebagai virulensi. Jadi virus menyebabkan penyakit, makin kuat daya hancurnya virus berarti virulensinya makin tinggi ya. Makin dia menyebabkan penyakit ya, makin berbahaya berarti tingkat virulensinya makin tinggi. Nah, ini summary daripada perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Jadi pada kondisi awal siklus litik ini tidak virulen, sedangkan siklus lisogenik ini virulen. Kemudian tahap-tahapannya ini ya. Kemudian kelanjutannya pada siklus litik sel inangnya akan rusak atau lisis, sedangkan pada siklus lisogenik ini dia tetap hidup gitu ya. Ini siklusnya dapat dilanjutkan dengan siklus litik, tapi bisa saja pada kondisi-kondisi tertentu di mana sistem pertahanan tubuh sel inang sudah tidak mampu lagi mengantisipasi daripada keberadaan virus, maka dapat dilanjutkan dengan siklus litik. Pada kondisi akhir kondisi akhir sel inang pada siklus litik ini akan mati, sedangkan siklus lisogenik tidak mati. Ya. Pencegahan dan penanganan infeksi virus tadi kan dengan vaksin, imunisasi itu yang pertama, yang kedua dengan antiviral ya, dengan antivirus. Antivirus itu seperti obat. Jadi perbedaannya kalau vaksin atau imunisasi umumnya diberikan sebelum terjadinya infeksi ya, sebagai pencegahan dan untuk membuat sistem pengenalan ya pada antibodi. Kemudian kalau antivirus itu seperti obat, jadi setelah terinfeksi maka kita berikan antivirus untuk mencegah penyebaran atau replikasi atau menghentikan replikasi daripada virus ya. Nah, sasaran untuk obat antivirus ya, antiviral itu biasanya sesuai dengan urutan daripada sesuai dengan mekanisme atau urutan ya daripada si tahapan replikasi dari virus ya. Kita tahu bahwa virus itu pertama kali dia akan melekat ya. Maka dengan mencegah perlekatan berarti kita akan menghambat replikasi dari virus ya. Cara yang kedua adalah dengan menghambat adanya replikasi dari materi genetik dari virus ya, asam nukleat.
mungkin kita mencegah terjadinya perubahan dari RNA misalnya menjadi DNA gitu ya, atau mencegah penyisipan DNA virus ke dalam DNA inang ya. Ya, ini beberapa obat mempunyai kerja seperti ini. Ada tapi beberapa obat yang lain juga akan mencegah terjadinya proses sintesis protein daripada si virus ya. Kemudian ada juga obat yang mencegah perakitan dan pematangan dan virus gitu ya. Nah, ini jadi tergantung daripada si antivirusnya, dia biasanya memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kuliah kali ini ya. Untuk materi ini silahkan untuk mahasiswa dapat memperkaya materi ini dengan mencari informasi-informasi tambahan, baik dari secara online dari website-website yang dapat dipercaya ataupun dari buku atau jurnal-jurnal yang ada gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.